Assalamualaikum Bu Rokaya, selamat pagi. Sebelumnya, saya kenalkan nama saya Heli Amelia sebagai ahli gizi pada konseling hari ini. Dan saya akan menemani ibunya dalam sesi konseling. Apakah ibu sudah nyaman untuk duduknya? Sudah. Baik Ibu, jadi hari ini kita ngobrol santai aja ya Bu. Tujuannya untuk membahas pola makan ibunya. Terkait ibu kan sedang menyusui ya. Jadi tujuannya agar mengetahui pola makan dan asupan ibunya, agar ibunya dan bayinya ini tetap sehat dan gizinya terpenuhi. Sebelum kita mulai, apakah ada yang ingin ditanyakan atau kabar ibu hari ini apakah baik-baik saja? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu. Bagus, santai saja ya Bu. Anggap aja kita ngobrol santai aja hari ini. Sebelumnya Bu Rokayah, saya sudah melihat data makan ibu ya dalam sehari yang waktu kemarin saya tanyakan. Nah, dari catatan kebiasaan ibu, jadi kita tidak perlu mengulangnya dari awal ya Bu. Saya hanya ingin mendalami ada hal yang belum terjawab dari data tersebut. Nah, dari data yang ada, saya melihat ibu makannya sudah lumayan bervariasi ya. Bervariasinya ini semacam kayak lauknya ada ikan, ayam, sayuran, buah juga udah dimakan. Tapi kalau ibu sendiri merasakannya, kondisi ibu apakah sudah cukup atau masih merasa kurang ya Bu terhadap makanannya? Makannya udah cukup. Udah cukup. Baik. Nah, ibu sudah merasakannya ya. Dari saya lihat nih, porsi makan ibu masih di bawah kebutuhan ibu. Masih sekitar 50% yang belum terpenuhi. Yang saya penasaran, apa yang biasanya ibu rasakan sehingga ibu tidak sempat untuk makan yang cukup? Bisa ceritakan nggak Bu situasinya sehingga ibunya ini dalam sehari itu makannya tidak cukup gitu? Maksudnya gimana? Masih- Rasanya? Iya, dalam sehari itu ibu ngapain aja sehingga makan ini jadi nggak banyak? Kurang. Iya. Oh gitu. Kadang-kadang pekerjaan kan ibu suka nyuci gitu ya, masak gitu. Jadi telat makannya kayak gitu. Wah, Iya. nah kalau kedengarannya emang berat sekali ya Bu. Kalau boleh saya tahu, dalam sehari kira-kira ada tidak waktu ibu merasa susah untuk makan, atau siang, malam atau pagi, gimana Ibu? Susah makan, maksudnya telat makannya Iya, gitu. telat makannya itu di waktu apa? Waktu kadang-kadang malam suka ngantuk, ketiduran. Kalau siangnya Ibu? Siangnya kadang-kadang suka pekerjaan gitu, kalau si dedenya belum bobo kadang-kadang suka telat makannya gitu. Baik, berarti dari siang sama malamnya yang Iya. sulit. Nah, satu hal lagi ya Ibu, kan Ibu punya pantangan ikan teri nih ya karena Iya. data. Kalau selain teri ada makanan lain nggak yang ada pantangan atau Ibu nggak nyaman? Nggak ada, udah itu aja. Oke, nggak cuma teri aja ya Bu? Iya. Nah, baik Ibu, ini membantu sekali ya informasinya. Sebelum kita lanjut ke edukasinya, ada hal yang Ibu tanyakan terlebih dahulu atau tidak? Nggak ada. Baik. Nah, di sini ada leafletnya Ibu. Ini panduan gizi ibu menyusui. Kenapa sangat penting? Nih di sini. Yang pertama di sini ada 3, yaitu untuk memenuhi kebutuhan gizi ibunya selama menyusui. Terus juga mendukung produksi AKSI yang optimal. Terus menjaga kesehatan ibu dan tubuh kembang bayinya. Jadi setiap asupan ibu yang masuk nih ke dalam tubuh, jadi berpengaruh juga untuk bayinya. Kalau ibu makannya yang sehat, bayinya juga sehat. Nah, terus ASINya juga produksinya lancar. Iya. Kalau di sini masalah yang dialami ibu ini kan sering melewati waktu makan. Nah, terus minumnya juga masih kurang Ibu, kurang dari 1 liter. Harusnya biasanya orang normal itu 2 liter Ibu dalam sehari. Terus juga ibunya mudah lelah kan karena kurang istirahat. Terus dampaknya jika tidak diperbaiki lebih lanjut, ibunya ini menjadi lemas Bu, dan cepat lelah. Terus juga produksi ASI ibu berkurang, kesehatan ibu dan bayinya juga terganggu. Nah, di sini juga ada hal yang harus dilakukan. Di sini 3 kali makan utama, terus juga 2 sampai 3 kali selingan. Jadi ada selingannya ibu dalam sehari. Terus juga
di sini juga ada isi piring seimbang. Waktu dulu kan namanya 4 sehat 5 sempurna ya. Nah sekarang itu diganti jadinya isi piringku. Nah dalam sehari, dalam 1 kali makan harus ada ini semua ibu, biar tercukupi gizinya, semacam buah-buahan. Iya, ada sayuran. Pokoknya 1 piring harus ada ini ya bu. Terus juga kita harus cuci tangan pakai sabun. Aktivitas fisiknya 30 menit per hari biar ibu tubuhnya sehat. Terus juga minum air. Nah, di sini ada contoh menu seharinya ibu. Di sini semacam kalau pagi bisa aja ibu makannya bubur, terus ada pisangnya. Kalau siang kayak ada ikan dari protein hewaninya, tempe dari nabati. Terus juga ada sayurannya ibu. Terus juga penutupnya ada pepaya. Terus juga misalnya sorenya ada makan ayam untuk hewaninya. Terus juga ada sayur-sayurannya. Terus juga ada pisang lagi untuk sorenya. Kalau snack juga bisa ibu konsumsinya, ada roti, bubur kacang hijau gitu. Ibu, saya mulai lagi ya. Dari saya yang ceritakan nih hasil dari data makan ibu. Dari recall kemarin kan ya, baik dari energinya, proteinnya, terus lemak, karbohidratnya masih kurang ya, cuma 50% terpenuhinya. Terus kira-kira yang paling bisa ibu ubah dan perbaiki terlebih dahulu apa ya dari kekurangan itunya, asupannya? Diubah makanannya. Maksudnya kayak apa, konsumsinya ataukah diperbanyak atau gimana? Oh iya, diperbanyak. Bisa sebutkan juga apa untuk ditambahnya itu dari apa ibu? Ataukah dari nasinya atau lauknya apa gimana? Oh, nasinya. Nah, nasi dan lauk itu emang paling besar ibu kontribusinya. Untuk lauk seperti ayam, ikan, dan telur juga sangat penting ya untuk mendukung produksi ASINya biar lancar. Kan karena ibunya tidak bisa makan teri ya. Nah, ada pilihan yang lain ibu, semacam ikan lele atau udang. Dari yang saya sebutkan, yang paling mudah ibu temui itu lauknya apa di sini? Di sini ada ikan lele Banyak. Iya. Kalau Biasanya- udang mah jarang. Iya. Biasanya ibu konsumsi ikan lele juga berarti? Iya. Lele. Iya. Kalau lele mah nggak itu nggak alergi. Oh iya, gak alergi ya bu. Kalau terima gatel kan. Berarti terinya aja ya? Iya. Bagus sekali bu, itu pilihan yang sangat tepat ya. Nah bu, dari yang saya lihat juga buah yang ibu konsumsi masih terbatas ya bu, masih kurang. Kayak dari pisangnya, pepayanya sekitar 1-2 kali per minggunya. Menurut ibu, apa yang biasanya jadi kendala sehingga ibu makan buahnya itu jadi cukup jarang? Nggak ada yang jualan, jarang Oh. yang jualan kopinya, buah-buahannya. Jadi harus pergi jauh gitu Iya, ya? soalnya jarang kesini. Kalau jualan buah-buahan biasanya suka ke pasar biasanya belinya. Baik. Kalau misalnya target 1 buah sehari, menurut ibunya bisa nggak konsumsinya? Bisa. Maksudnya ibu 1 hari itu ada konsumsi buah, Bu. Apakah ibu bisa memenuhinya atau enggak? Iya, bisa. Bisa juga nih ibu pilih pisang, karena kan pisang ini ada kayak kaliumnya ya, cocok banget untuk ibu menyusui. Bisa ibu jadikan kebiasaan makan juga 1 pisang tiap hari setelah ibu menyusui. Pisang apa tuh itu biasanya kalau bagus? Pisang apa aja? Pisang apa aja yang biasa dimakan di Iya. sini? Maksudnya kan beda-beda pisang tuh teh. Yang biasa ibu makan aja. Terus ibu mengurus bayinya kan sendiri dan suami bekerja ya ibu. Iya. Dari yang ibu ceritakan paling susah makan di siang hari. Kira-kira strategi apa atau cara mengatasinya biar ibu tuh bisa makan gitu walaupun ibu lagi sibuk? Ya si dedenya dititipin dulu, kadang-kadang suka rewel pak. Kalau itu teh kalau mau makan tuh kadang-kadang dititipkan. Sekarang mah dia nggak mau sama orang. Mau sama ibu terus ya? Iya, kadang-kadang tidur baru makan gitu. Baik ibu,
kita sudah cukup banyak ya bahas semua hal. Sekarang coba ceritakan kembali dari kata-kata ibu sendiri. Apa yang paling ibu ingat dari obrolan kita sekarang? Pakai kata-kata ibu sendiri aja yang ibu ingat. Tadi kita ngobrol apa aja? Oh, tadi tentang makanan. Iya. Makanan yang bergizi, terus Contoh buahnya atau contoh buahnya apa? buah-buahan, pepaya, Iya. pisang, Terus kalau lauknya ibu? lauknya ayam, telur, Kalau minumnya minumnya air putih berapa liter? 2 liter. Iya bener ibu. Terus juga luar biasa ya ibu, sudah tepat semua. Kira-kira ada yang masih dibingungin atau yang perlu ditanyakan nggak ibu? Nggak ada ya. Baik. Baik, saya catat ya Bu. Nah, ini leafletnya saya serahkan, bisa ibu baca kembali di rumah sebagai panduan, atau 2 minggu lagi kita bertemu untuk evaluasi ya Bu, untuk melihat apakah ibunya sudah mengikuti saran atau belum. Apakah ibu bersedia? Iya, bersedia. Nah, cukup sekian saja dari konseling hari ini. Semangat terus ya Bu Rokaya, ibu sudah luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.